4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Info Pas Jam. Info Pas Jam. Pas pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tarian PP Ribaine menjadi pembuka pada rapat kerja daerah Rakerda Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Claro Makassar kemarin. Tarian ini dimulai saat para penari wanita duduk melantai menggunakan pakaian adat. Setiap penari telah memegang 2 buah obor. Setelah itu, satu persatu berdiri dan mulai menyulut api pada obor. Tarian dimulai dengan gemulainya sambil memainkan api. Penari juga mengajak 7 tamu undangan secara acak untuk mencoba tarian tersebut. Ajaibnya, seluruh penari dan tamu undangan seakan kebal dengan panasnya api obor. Tari PP Ribaine merupakan tarian penyambutan yang berasal dari Kabupaten Goa, Sulsel. Beberapa literatur menuliskan bahwa tarian ini telah ada sejak abad ke-17 Masehi. Pada saat itu agama Islam mulai masuk ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejarahnya, penyebaran Islam dimulai melalui seni. Tarian ini disinyalir berasal dari masa penyebaran agama Islam tersebut. Dian, salah seorang penari, mengungkapkan tarian ini menceritakan bagaimana pengaruh agama Islam di Goa pada zaman dahulu. Maknanya, kata Dian membersihkan diri dari segala keburukan hati dan pikiran. Dikatakan untuk kebal terhadap api tidak ada ritual khusus, hanya sebelumnya harus membersihkan diri dahulu dan berdoa supaya berjalan lancar dan dimudahkan. Dian juga mengingatkan satu syarat penting bagi para penari wanita wajib sedang tidak haid, karena diri harus bersih dari segalanya. Tari PP Ribaine ini dibawakan oleh Sanggar Seni Sirajuddin Goa. Demikian Pas Jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Pas Jam berikutnya.
4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita di Nusantara Pagi untuk edisi hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Senang sekali saya Anti menemani sahabat budaya kebersamaan kita di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita di bincang pagi hari ini sahabat budaya saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Laude Muhammad Aksa M.Hum. Beliau adalah PLT Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan BPCB Provinsi Sulsel. Beliau juga adalah seorang arkeolog, pamong budaya ahli Madiyah. Ya, kita menyapa beliau. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Laude. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk kita semua. Iya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Laude, topik kita di hari ini yaitu salah satu yang ada pasti kita tahu lah di Rotterdam. Tapi ini lebih topiknya itu reformasi pengelolaan dan pelayanan cagar budaya untuk publik. Nah, Pak, kita ke pertanyaan yang pertama dulu lah. Kita tahu lah BPJB Provinsi Sulsel ini cakupannya cukup luas ya Pak ya. Ada 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, boleh tahu Pak saat ini ada berapa cagar budaya yang dikelola Pak untuk saat ini? Baik, terima kasih. Salam selalu untuk kita semua. BPCB Sulawesi Selatan itu mempunyai wilayah kerja Sultan Batara, Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Iya. Disingkat Sultan Batara. Begitu. Jadi kami mengelola dan melestarikan. Ya, yang jelas kita melindungi melestarikan itu kurang lebih 1.650 cagar budaya dan situs bangunan. Belum bendanya ya. Kalau bendanya mungkin puluhan ribu. Oh iya. Puluhan ribu, karena itu koleksi-koleksi warisan budaya mulai dari masker, keramik, masker emas orang yang sudah wafat, kacamata emas yang orang wafat, pelapis matanya, maskernya juga ada semua. Diontin, perhiasan kuno, itu sangat banyak. Dan kalau dihitung itu semua lebih dari 10.000 keramik dari berbagai fase atau masa. Yang ada di temuannya ada di Sulawesi Selatan. Semua punya ciri-ciri khas. Itu sangat banyak. Tapi kalau kita bicara tentang fisiknya, yang berupa situs, bangunan dan kawasan, tapi kawasan kami belum terlalu menggabungkan. Yang jelas per situs atau bangunan itu kurang lebih 1.650 bangunan dan situs. Bangunannya 650-an. 1.650. Wah, minimal banyak, itu Pak, ya? Banyak sekali. Oke, baik. Kita ke lagi Pak. Jadi itu pelestarian sendiri ini Pak adalah tugas utama ya dari BPCB sendiri ya Pak ya. Nah, bagaimana sebenarnya urutan pelestarian ini Pak? Ada apa saja begitu? Ya, namanya juga Balai Pelestarian, ya tugasnya utama ya pelestarian. Salah satunya cagar budaya Pak ya? Iya, semua cagar budaya. Yang jelas itu tahapnya itu mulai dari perlindungan. Nah, kalau di undang-undang kan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 itu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Tapi dalam setiap item perlindungan itu banyak. Mulai dari pengawetan, pemugaran, zonasi, status hukum, penetapan, semua ada di perlindungan. Nah, pengembangan dan pemanfaatan, pengembangan itu lebih banyak ke bagian kajian, bagaimana menentukan, mencari, menemukan, yaitu mencari, menentukan. Jadi kita mencari terus dan mendapat informasi, kita tindak lanjut. Jadi sebuah kajian menelusuri jejak masa lalu menjadi warisan budaya kita bersama itu. Nah, terus dimanfaatkan. Terakhir itu dalam prospek itu bagaimana kita menyiapkan pemanfaatan terhadap publik. Pemanfaatan ini kan tidak hanya karena pegawai BPCB itu melestarikan, tapi pelestarian itu untuk publik. Nah,
Jadi kita memanfaatkan untuk kepentingan publik. Pemanfaatan itu banyak, ada untuk publik itu untuk edukasi, untuk pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, untuk penelitian dan untuk kepariwisataan. Iya, terakhir itu untuk kepariwisataan, pengembangan ekonomi lah. Oke, baik Pak. Yang berikutnya tadi kan sudah dikatakan bahwa tujuan pelestarian itu apa Pak? Ini tadi sudah mungkin bisa dijelaskan lagi Pak? Prinsip pelestarian kan bagaimana memelihara dan bisa sampai regenerasi, itu prinsipnya utama. Jadi bagaimana anak cucu kita sampai kapanpun bahwa perjalanan sejarah sebuah tempat, sebuah lokasi, sebuah kawasan, bangunan itu bisa sampai next generasi dia secara berkelanjutan. Itu yang terpenting dalam prinsip pelestarian, itu berkelanjutan, bisa didapatkan oleh anak cucu kita lah untuk kedepannya. Itu jadi tapi pelestarian itu menjadi satu acuan yang pokok dalam kita mempelajari bagaimana kita merawat, mengemas, membersihkan, mengamankan, semua ada prosesnya, banyak tahapnya sebenarnya. Tapi yang inti semacam itu di bagaimana kita lindungi, pengembangan rumit dan pemanfaatan. Iya. Rumit tidak Pak? Ya namanya tantangan, ya bukan rumit. Bukan rumit. Tapi itu kan tantangan bagaimana kita terutama melayani terhadap keinginan publik. Iya. Kalau dulu kan cagar budaya itu kita semacam etalase saja, pajangan. Tapi sekarang bagaimana orang bisa menikmati, begitu. mendapat kegembiraan melihat cagar budaya. Iya, karena kalau kita lihat cagar budaya kita memang saat ini Pak, dari bangunan segala macamnya memang sudah tua. Dan yang paling bermasalah itu yang mana Pak? Fort Rotterdam atau yang di mana ya cagar budaya yang bermasalah? Sebenarnya ini? tidak ada masalah, semua tetap kita menjaga, melaksanakan tugas fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu semua harus dilaksanakan seutuhnya. Jadi masalah-masalah sebenarnya kita mengesampingkan, kita seminimal mungkin, tapi bagaimana kita, tapi tantangannya banyak. Tapi tantangannya nih, penasaran saya, tantangannya nih apa ya Pak? Juga kita berikan kepada publik, tapi juga kembali juga dari publik juga kita dapat tantangan. Misalnya ada kunjungan di sekolah, wisatawan dan lain-lain. Itu kan kita menyiapkan semua tempat pembuangan sampah, penyimpanan sampah. Tapi kesadaran, kembali ke kesadaran. Kita selalu membangun kesadaran untuk bisa lestari. Gitu. Tapi selama kita tidak membangun kesadaran dan masyarakatnya harus sadar bahwa ini penting. Sampahnya itu loh, jangan kita mentang-mentang itu bangunan tua cagar budaya terabaikan. Tapi kalau kita lihat, kita melayani dengan serba bersih dan nyaman. Kita usahakan bersih dan nyaman, enak dipandang mata. Betul. Itu yang terpenting. Sehingga masyarakat juga yang berkunjung bisa menyadari bahwa ini bersih. Nah, kita menyiapkan tempat-tempat sampah itu, jadi sehingga masyarakat itu tahu kalau sampah itu di mana tempatnya. Jangan tempat sampah disembunyi. Kita kedepankan gitu. Ada papan bicara tidak Pak yang papan bicara sudah di sana? Sering gonta-ganti malah. Jadi jagalah kebersihan semacam itu, papan bicara gitu. Jangan otak-atik tempat itu begitu, merusak atau mencoret-coret, vandalisme itu. Nah, kita selalu memberikan kesadaran juga terhadap masyarakat dan pengumuman di tempat lokasi ataupun secara penjaga situs itu juga memberikan pengumuman kepada membangun kesadaran untuk masyarakat yang berkunjung. Mereka nikmat lah, jangan ada bau. Semacam itu. Karena memang kalau kita bicara tentang cagar budaya Pak, tidak luput dari lingkungan yang tadi Bapak katakan. Apalagi itu biasanya, maaf ya, ini biasa ada yang sudah berlumut mungkin seperti itu, karena memang dari udara saja itu sudah tidak enak sekali kalau bicara tentang, apalagi kelembaban udaranya mungkin pada saat itu hujan begitu ya Pak Laude. Baik, Pak Laude, kita ke berikutnya. Ini sebenarnya BPCB sendiri Provinsi Sulsel ini berkantornya di Benteng Rotterdam. Nah, boleh tahu upaya apa yang dilakukan nih BPCB untuk pengelolaan Benteng Rotterdam sendiri? Di belakang kantor saya nih. Kita bertetangga dengan RRI lah. Betul. Jadi benteng kantor BPCB itu ditempatkan berkantor di bangunan tua. Bangunan tua itu bangunan bersejarah
dan namanya Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam ini kan banyak ruang yang harus dirawat, dipelihara. Kalau kosong juga kita tidak ada udara dari manusia, saya kira adaptasi itu tidak berlanjut dengan baik. Ketika ada orang mungkin berkantor dan bisa beradaptasi dengan ruang-ruang yang ada, awet juga itu bangunan sebenarnya. Kita lihat bangunan kosong tanpa penghuni kan seram ya. Seram ya Pak ya. Jadi kesan itu kita harus kesampingkan supaya hidup juga. Kantor ini kan tidak semata-mata hanya berkantor, tapi tetap menjaga, sekaligus menjaga, melestarikan, sekaligus mengamankan. Banyak fungsinya, tidak hanya sebuah organisasi, office, instansi pemerintah, tapi bagaimana dia tetap menjaga fungsi situ. Selain kantor juga harus melestarikan. Itu berat malah BPCPD. Kalau di gedung baru kan kita tidak ada persoalan dengan bagaimana merawat secara bangunan tua kan. Nah, ini bangunan tua kan perlu perawatan yang spesial gitu. Mahal ya Pak ya? Iya, namanya yang tua-tua itu mahal itu. Saya kira kalau yang tua tidak mahal Pak. Mahal ya? Dikit-dikit sakit dia. Iya juga ya. Iya, kalau bangunan dikit-dikit lapuk, rusak, diperbaiki, butuh dana, anggaran. Iya, itu dia. Begitu juga kalau manusia semakin tua perawatannya harus semakin canggih. Cocok, saya setuju. Karena memang kalau dibilang cagar budaya itu Pak memang harus diketahui oleh regenerasi memang Pak ya. Karena itu Pak, ini kalau di Rotterdam sendiri kan kita lihat sekarang sudah bagus. Tidak seperti zaman tahun 90-an atau 2000-an itu Pak ya, beda sekali. Kenapa dirubah Pak? Apakah memang itu dari BPJP sendiri ingin adanya nuansa baru atau memang dari provinsi sendiri yang menginginkan itu? Ya, sebenarnya bukan provinsi, itu kan milik Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Secara vertikal. Okay. Lalu sebenarnya kan ada aturan, ada kebijakan, perubahan itu kan dasarnya kebijakan, tidak berubah atas dasar kemauan atau pribadi. Tapi kebijakan ini yang mungkin semakin baik, bahwa dulunya hanya untuk Purbakala, hanya untuk orang Purbakala yang bekerja situ, itu kan tidak adil. Nah, undang-undang sekarang tidak, undang-undang cagar budaya tahun 2010 tidak mengajarkan semacam amanahnya ya kita harus untuk melayani dan untuk publik. Ya, karena kalau kita tahu cagar budaya pastinya orang-orang dulu itu yang tahu, oh iya ini sejarahnya itu. seperti ini, begitu ya Pak Laude ya. Tidak adil lah. Iya, semacam itu. Maunya carinya yang baru gitu ya. Oke, silakan Pak, penyegaran mungkin. Ya, boleh. Mungkin kebijakan-kebijakan itu menjadi bijak lah. Kita semua sebagai petugas pelestari juga bagaimana memahami kebutuhan publik. Orang berkunjung itu tidak tutup hidung, tapi buka mata, buka hidung, buka tertawa, sejuk, nyaman, dan dia bisa gembira. Nah, itu yang terpenting. Karena apalagi Benteng Ujung Makassar ini, Benteng for Rotterdam ini kan sudah perjalanan sejarah. Peradabannya sangat panjang, sudah lebih dari 400 tahun. Masih berdiri utuh. Tidak ada di Indonesia itu bangunan yang 400 tahun berdiri utuh. Lebih dari 400 tahun. Nah, itu cuma di Makassar. Kalau benteng yang lain tuh ada 200 tahun. Frederik di Jogja baru 200 tahun. Istana Negara 200 tahun juga. Nah, 200 tahun lebih lah. Tapi kalau di sini 400 tahun lebih. Tua nih. Paling tua di Indonesia yang masih utuh. Ada benteng memang yang paling tua lagi. Tapi yang masih utuh sampai sekarang. Kita bisa menerima, bisa menikmati, melihat perjalanan sejarah. Bahwa Kota Makassar ini perjalanannya juga sangat panjang, ada bukti. Benteng Rotterdam ini kan sebagai bukti sejarah. Dia juga sebagai identitas kita di Makassar. Juga menjadi satu bagian dari promosi wisata, ikon. Sudah jadi ikon provinsi wisata Provinsi Sulawesi Selatan. Juga ikonnya gambar logo di Pemda Kota Makassar, logo provinsi kan logonya ada simbol benteng. Bahwa kita nih benteng itu maknanya sangat luas lah. Tidak hanya menjaga kekuatan, tapi di situ ada makna yang lebih kuat jiwanya lah. Bagaimana bertahan identitas kita, mempertahankan identitas kita yang sangat tinggi nilainya, itu yang terpenting. Tapi dia merubah bangunannya begitu ya Pak ya? Jangan dirubah bangunannya, bentuknya tidak boleh dirubah. Boleh diperbaiki, bentuk, ukuran dengan teknik pengerjaan, bahannya kalau perlu sama. Bahan penggantinya harus sama. Apa sulit itu Pak didapatkan? Wah, itu tantangan lagi. Tantangan Tapi lagi. selama kita masih ada lah.
semua masih sampai sekarang. Apa yang susah Pak? Maaf, saya potong nih. Kayu itu kan sekarang kayu yang paling tahan dan kuat itu sudah susah didapat. Kita dapatkan harus special order lah. Jadi tapi di luar dari Sulsel dipesannya atau gimana nih Pak? Bisa di luar Sulawesi Selatan, ada di Ada di Sulawesi sini lain juga? sampai Kalimantan. Di sini mohon maaf ada Pak? Ada juga tapi tidak memenuhi. Mas kadangkala tidak terlalu tua sehingga kekuatannya juga mudah lapuk. Mungkin 100 tahun sudah lapuk. Karena benteng ini kalau kita di tropis ini dengan kelembaban tinggi wilayah Indonesia, pelapukan itu cepat. Kayu yang kuat aja 200 tahun sudah lapuk. Tapi kalau daerah yang bersalju atau dingin itu pengawetan kayunya lebih panjang nah. Jadi itu susah ya Pak ya Susah kayunya ya. Jadi kita harus memang cari yang kualitasnya yang memang bisa dipertahankan, jangan sampai masih basah, harus dikeringkan. Begitu. Itu teknik-teknik pengerjaan itu harus harus dikalkulasi. Tidak asal surut halus pasang. Benar. Nah, saya kira maksudnya dari pohon, maksudnya dari batang pohon itu langsung tebang, langsung taruh gitu. Oh ternyata butuh proses. Ada sebelum kita pasang kita berikan pengawetan supaya dia lebih tahan lagi. Kita kan tidak bisa menghindari kerusakan, kehancuran. Betul. Yang ada kita memperlambat. Nah, perawatan itu kan memperlambat kerusakan supaya lebih awet gitu. Harus dipoles-poles gitu, terus. Dijaga lah perawatannya. Sama persis. Makhluk hidup, makhluk mati ya sama-sama butuh perawatan. Iya, Pak kalau boleh tahu renovasinya biasa atau maksudnya perbaikan itu berapa minggu kah, hitung bulan atau hitung tahun nih Pak? Tidak tergantung pada waktu. Yang ada tergantung pada tingkat kerusakan. Oh begitu. Ya semakin. Kalau ada langsung. Kalau ada langsung tindakan penyelamatan. Kita harus melakukan perawatan. Kalau ada, tapi ada rawat rutinitas 1 tahun 3 kali untuk pengawetan. Pengawetan apa itu Pak? Pengawetan yang bahan-bahan tradisional. Untuk misalnya kayunya supaya tidak lapuk. Kan banyak pelapukan itu karena bukan hanya karena kelembaban, tapi hewan-hewan rayap itu kan mudah hidup di bangunan dengan tingkat pelapukannya semacam itu. Bagaimana kita menghindarinya ya kita harus poles dengan minyak ramuan tradisional supaya hewan-hewan itu tidak hidup di situ. Itu setahun 3 kali. Dindingnya juga lumut kita rawat supaya tidak hidup terus lumutnya. Karena lumut itu tidak bisa karena begitu ada hujan ada pergantian musim lembab, ada matahari tumbuh lumut. Jadi tidak bakalan lumut itu hilang dari dinding benteng. Yang ada kita tetap bagaimana menjaga tidak merusak, lumut ini tidak merusak. Jangan sampai juga kita gunakan bahan kimia. Bahan kimia juga tidak layak juga, kadang-kala tidak bijak juga. Alasannya kenapa pilih bahan ini Pak? Bahan alami atau tradisional? Ya barang tradisional kan untuk pengawetan banyak, mulai dari tembakau, minyak kemiri, dicampur, diaduk, dimasak, ini dengan itu semua ada standarnya, ada komposisinya. Sudah uji laboratorium karena kita kan BPCB itu kan dibawahi Dirjen Kebudayaan secara teknis. Bertanggung jawab secara teknis. Bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di dalam Dirjen Kebudayaan itu sangat banyak balai-balai UPT-nya. Nah, itu dia. Misalnya Borobudur itu sering melakukan kajian tentang bahan tradisional. Seminar, laboratorium, uji laboratorium sehingga menemukan formula yang bisa merawat tanpa gunakan bahan kimia. Nah, kita minyak-minyak itu dan bahan-bahan itu komposisinya disebarluaskan kepada publik dan salah satu pemakainya itu BPCB dengan melestarikan bangunan-bangunan. Untuk bangunan kayu beda juga ke bangunan batu cara perawatannya. Nah, itu kan batu Pak di belakang juga. Iya, batu tapi dalamnya kan bangunan kayu. Dindingnya batu, susunan batu andesit yang sangat besar, bukan susunan batu bata. Nah, beda batu bata, batu andesit lagi. Iya, karena besar-besar saya lihat itu Pak. Iya, batu andesit. Itu juga bentuk itu. Tidak batu langsung diambil pasang di situ, tapi dibentuk. Persegi. Iya, besar-besar dia Pak. Bukan kayak batu bata maaf ya yang di rumah-rumah ya Pak ya. Beda. Itu juga dipesan khusus Pak. Itu ada khusus. Tidak yang rusak Pak? Ada selalu rusak yang kita ganti. Ada beberapa. Dengan kualitas yang sama atau? Sama, kita cari di mana batuan ini bisa sama.
Kalau batuan ini kan ada di salah satu kita tempat mencarinya itu daerah Jeneponto. Jeneponto itu ada satu jenis batu andesit ini yang bisa sama komposisinya sehingga bisa sebagai bahan pengganti. Jadi kan bahan itu harus sama. Kita mengganti bahan lama, ya, tapi ada penandanya. Ini baru lama. Kita kasih penanda, ada semacam paku itu bahwa ini batunya baru pengganti. Iya, karena nanti bingung Pak, yang mana yang sudah diganti, yang mana masih. Harus ada penanda. Itu etika dalam melestarikan dan memugar itu ada etikanya juga. Terus yang lamanya disimpan di mana Pak? Yang lama sudah lapuk kan hancur. Jadi dibuang saja begitu Pak ya? Ada ruang informasi kita juga, berbagai bentuk akuran, komposisi materialnya ada di ruang informasi Balai Pelestarian Cagar Budaya, memberi informasi ke publik bahwa ini batunya ini, sumber-sumber batu itu bisa pengganti dari mana. Itu kita semua sudah proses riset semua, berbasiskan penelitian. Jadi di mana bisa ditemukan batu-batu itu. Jadi hanya di Jeneponto saja Pak? Sementara itu yang kita bisa, kalau mungkin banyak di tempat selama batu andesit itu ada, kita bisa. Cuma kan andesit juga berbagai tipologi juga, jadi yang persis mirip, sama persis tidak. Tapi batu ya batu lah, sama-sama batu. Tapi kualitasnya beda Pak ya. Kalau andesit ya saya kira sama kualitasnya. Cuma kan ada yang tingkat kekerasan. Begitu. Dilihat juga ya dari kualitas begitu ya Pak ya. Skala morph ini yang menentukan juga. Rumit Pak, bukan tantangan, rumit dan tantangan. Rumit dan tapi keasikan lah di situ kita bisa merawat, memelihara bangunan tua, bangunan bersejarah ini kan untuk anak cucu kita tuh ibadah juga sebenarnya. Maaf Pak, saya kan mungkin ya pemikiran orang awam itu bahwa kalau menjaga cagar budaya itu tidak seperti kualitas yang kita ambil itu, maksudnya seperti itu. Ternyata beginilah prosesnya, cukup panjang dan rumit. Bapak bilang tantangan. Semua kan ada berbasis penelitian semua dasarnya. Semua yang dilaksanakan itu ada kajiannya, apa yang harus diganti. Ganti juga tidak secara keseluruhan, satu rusak langsung diganti otomatis, enggak juga. Mungkin bagian tertentu saja yang diganti, tapi keutuhan satu batang kayu ya yang lain bisa diawetkan. Masih bisa. Ada juga hitungannya. Begitu, Pak? Iya. Kalau tingkat kerusakannya di atas 50%, 70 dan sudah tingkatnya berbahaya, itu diganti total. Ada hitungannya, ada perbandingan. Jadi kalau 50-50 belum bisa Pak ya? Nggak bisa, ada assessment, jadi ada penilaian yang itu terhadap diganti perlu atau dipertahankan. Cuma kita harus memberi pengobatan saja. Tidak perlu diamputasi gitu, tapi diobat saja, semacam itu gampangnya. Kalau saya mintanya amputasi Pak, tidak boleh, harus punya jalur tersendiri ya? Kalau memang sudah itu keputusan terakhir dan harus ya dilaksanakan itu. Begitu. Ya, namanya juga kayu, tidak bisa harus kalau memang tingkat kelapukannya sampai 70% ya tidak bisa lagi dipertahankan. Iya Pak, karena bahaya jauh untuk bahaya. pengunjung juga Pak ya. Bisa rusak, rubuh juga memalukan kita bahwa kita tidak rawat. Betul. Kalau tidak rawat kan berarti bisa rubuh. Rubuh bisa membahayakan manusia. Padahal ada anggarannya Pak ya. Ada anggarannya. Jelas itu tidak mungkin dikerjakan tanpa biaya. Banyak nggak Pak? Cukup tidak selama masalah setahun? Cukup Pak? Masalah besar kecilnya itu bukan jadi standar. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan dengan seminimal mungkin. Hasilnya maksimal tapinya. Tapi hasil maksimal harus mahal loh Pak. Oke baik. Tak selalu. Tak selalu. Bercanda. Baik Pak. Ini kan sempat kemarin itu disinggung bahwa di Benteng Rotterdam itu akan dikelola oleh BLU sendiri. Nah, boleh mungkin Pak dijelaskan tahapan perpindahan pengelolaan ini. Apakah ada kajian atau bagaimana Pak? BLU itu apa dulu Pak? BLU itu kan Badan Layanan Umum. Iya. Ini kan peraturan pemerintah. Betul. Salah satu keinginan atau kebijakan pemerintah bahwa Badan Layanan Umum itu bagaimana meningkatkan layanan. Jadi bukan layanan itu kita membuat tiket saja, tapi bagaimana layanan itu yang didapat dinikmati oleh masyarakat, oleh publik, itu yang dibayar layanannya. Kalau layanannya indah, layanannya jelek, minimal baru mahal kan tidak seimbang, tidak sebanding gas. Nggak boleh begitu. Kita bukan mencari keuntungan tapi meningkatkan layanan. Nah ini kan Benteng Rotterdam ini kan punya prospek ekonomi. Benar. Dari aspek pariwisata dan lain-lain. Tapi prospek ini harus dijalankan dengan aturan.
Ya, jangan sampai proses Belu ini bisa merusak. Lalu BPCB ini kan punya tugas melakukan kajian. Bagaimana kalau benteng Rotterdam itu jadi Belu? Itu dia. Ternyata Departemen Keuangan sudah menjelaskan, peraturannya juga sudah mengamanahkan bahwa Belu itu adalah layanan publik yang tidak mencari keuntungan. Dan dia sebuah instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah. Kalau benteng Rotterdam itu bukan instansi, objek. Dari instansinya adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, bentengnya objek. Tapi kalau BPCB untuk layanan publik sangat banyak objeknya. Tidak hanya benteng lah. Kita lihat liang-liang. Liang-liang Maros itu kita rawat dan kita memanfaatkan untuk layanan publik. Dan layanan publik itu tidak hanya dengan informasi, tapi bagaimana pelayanan itu memberikan mereka menjadi senang. Ada pengetahuan baru mereka dapatkan ketika datang ke benteng Rotterdam. Itu yang terpenting. Dan dia tidak menjadi saya datang tahun ini, tahun besok saya datang itu terus saja layanannya tidak ada. Tidak ada peningkatan lah. Jadi kan Belu itu kan bagaimana meningkatkan layanan. Itu utamanya, meningkatkan layanan. Tapi harganya bagaimana Pak? Kan kalau BLU kan otomatis dia seperti apa? Tambah naik tiketnya atau semakin turun? Atau gimana Pak? Kalau layanannya biasa saja kayak benteng kita buktikan ya, benteng Vredenburg di Jogja itu masuknya itu 3.000 perak. Ya bagaimana kita memberi yang mahal kalau layanannya cuma gitu. Itu dia. Jadi yang dibayar adalah layanan, bukan tiketnya. Oh begitu. Tiketnya itu bentuk saja. Bentuk fisik kelihatan bentuk gitu fisik, ya. Tapi layanan bagaimana masyarakat bisa menikmati. Kalau di sini kan banyak yang bisa diserap, dinikmati oleh publik ketika masuk benteng Rotterdam. Melihat hijau, bersih, rumput, bisa selfie matahari terbenam. Kita lihat toilet yang harus bersih, aman, dan pokoknya itulah kita membuat semua jadi bersih, aman dan nyaman. Itu juga salah satu penilaian juga ya Pak ya itu untuk layanan. Layanan, tapi kita harus melihat asesmen penjaganya ramah. Kita memberi informasi dan ada layanan, ada ruangan bioskop mini. Ketika publik masuk situ bisa menikmati film tentang sejarah peradaban benteng ini atau peradaban yang lain yang kita sajikan ke publik. Itu ketika itu semua layanan itu free ketika berada di dalam. Masuk bayar, keluar gratis. Cocok. Tapi sekarang masih standar Pak 5.000 atau ada peningkatan? Sekarang belum ada proses pemungutan restribusi semacam itu. Benteng Rotterdam free charge masuk. Belum ada restribusi yang masuk karena kita belum ada aturannya. Baru start kajian. Baru kajian. Baru kajian. Nanti saya kira jadi BLU nih. BLU itu kan harus izin dari Menteri Keuangan. Tidak sembarangan. Mereka juga nanti ketika BLU kita dokumen kita siapkan dan dinilai sama Kementerian Keuangan. Ada timnya sendiri. Karena itu kan bagian dari pengelolaan keuangan. Apakah diberikan SK layak untuk jadi BLU atau tidak? Jadi namanya Satker BU. Satuan Kerja Badan Layanan Umum. BPCB atau Benteng Rotterdam. Kalau Benteng Rotterdam fokus namanya, dia harus mempunyai infrastruktur dan struktur. Begitu sebagai instansi pemerintah. Dia punya pejabatnya, punya anggaran, punya DIPA dan lain-lain. Punya staf yang melayani ini, melayani. Kalau ini itu. tidak Pak belum. Bagian dari BPCB. Wah besar dong Pak itu nanti. Tambah besar lagi kalau jadi BLU. Kalau BPCB memang dia punya standar sebagai Satker BLU, Satuan Kerja dia banyak objeknya. Di Sumpambita, Pangkep, di Benteng Balanipa, Sinjai, itu semua sudah melayani untuk kebutuhan publik. Mereka masih masuk dengan banyak objek yang kita bisa tingkatkan layanan dengan kesadaran-kesadaran kepada publik. Oke. Baiklah. Pak, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu karena perbincangan kita asik sekali, apalagi mengenai cagar budaya begitu ya. Oke. Baik, Pak, kita dengarkan dulu lagu dari Icat Cilada dengan Naik Tanahku. Simbang dola
Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penterjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini di Nusantara Pagi, dan alhamdulillah kita masih juga bersama Bapak Laude Muhammad Aksa, dan kita kembali berbincang mengenai reformasi pengelolaan dan pelayanan cagar budaya untuk publik. Baik Pak Laude, tadi kita sudah bicara tentang BLU. Sebenarnya BLU ini panjang sekali mau dijelaskan, nanti waktunya tidak cukup Pak Laude. Kita ke pertanyaan berikutnya. Jadi saat ini itu belum bisa pengelolaan dengan BLU ya Pak, karena Benteng Rotterdam itu belum menjadi juga instansi tersendiri yang tadi Bapak sempat jelaskan. Nah, jadi apa ini sebenarnya langkah selanjutnya? Ya, memang kan BLU itu kan izin. Ya. Banyak asesmennya, banyak dokumen yang harus disiapkan. Yang mengeluarkan SK itu kan Menteri Keuangan, BLU itu. Jadi tidak hanya semata-mata ucapan. Tapi BPCB dengan mengelola Benteng Rotterdam tetap menjaga untuk melestarikan ini sampai ke anak cucu kita, tapi masyarakat bisa menikmati saat ini sampai kemudian. Lalu saat ini kan dia juga belum menjadi PNBP, Satker PNBP, kan ada Satker PNBP, ada Satker BLU. Nah, PNBP kan pemasukan yang bukan pajak, langsung disetor ke negara ada pemasukan. Betul. Kita mendapat izin untuk menyewakan tempat, ruang-ruang di cagar budaya atau di Benteng Rotterdam itu bisa disewakan kepada publik yang ingin, ya, dengan prospek ada misalnya pameran, ada promosi makanan, food court banyak atau minuman atau produksi-produksi kita tidak sebut mereknya, tapi produksi kendaraan roda 2, kendaraan sepeda, itu banyak mereka melakukan promosi-promosi di ruang cagar budaya. Nah, ini ada syaratnya juga, kita mereka minta izin, menyurat, minta izin untuk melakukan sebuah promosi atau dagang atau apa. Nah, ini kita harus mengkaji juga, jangan sampai mereka keinginan ini bisa merusak. Mereka ingin menggunakan atau memanfaatkan ruang cagar budaya, tapi tidak boleh rusak. Misalnya ini ada pelayanan publik kita untuk ya bisa mendapatkan pemasukan yang bukan pajak, yang akan disetorkan negara. Dalam bulan Rabanan misalnya ada sudah 2 semacam IO lah, event organizer meminta apakah BPCB bisa di cagar budaya di Benteng ini lahannya bisa dimanfaatkan selama hampir sebulan untuk layanan-layanan masyarakat, jadi kayak ada mungkin bahasanya pasar Ramadan lah. Untuk buka puasa begitu ya Pak ya? Belanja berbagai bentuk. Oh iya. Mungkin juga minyak goreng kali juga jual. Boleh. Buka puasa. Kue-kue buat Lebaran itu kan biasanya di gedung-gedung pemerintah itu kan digunakan oleh ekonomi kecil. Itu mereka lakukan tempat
untuk berdagang, berusaha, yang sifatnya kan cuma tidak berlanjut sampai karena bisa mengganggu orang kerja. Nah, ini kita memperbolehkan dengan syarat. Dengan syarat. Apa itu Pak Dia syaratnya? tidak bisa mengganggu lintasan di situ untuk yang kepentingan lain. Ada kantor, ada juga pengunjung yang lain. Jadi silakan di tempat-tempat yang kita tentukan mau buka stand-stand promosi atau dagangan itu bisa. Nah, dengan perjanjian bersama. Harus ada komitmen lah. Tidak kita berikan karena ini kan bukan pasar bebas. Iya, ini kan tempat cagar budaya, iya, Pak. pasarnya terukur gitu loh. Ya sampai tengah malam kan tidak mungkin ya Pak ya jualan Ya, ada di sana. batas waktunya karena kan setiap cagar budaya juga dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bentuk-bentuk keramaian, kan harus kita berikan syarat juga. Harus ada izin kepolisian. Tuh. Izin keramaian. Keramaian, kan? betul itu Pak. Oh, izin iya. tempat dari BPCB sendiri, tapi izin keramaian itu kewenangan dari pihak kepolisian. Kita berikan, tapi ada kewenangan. Misalnya ada Jazz Makassar kan pernah sering lakukan, kami persyaratkan itu. Kamu izin, silakan bermohon, tapi ada syaratnya. Ada izinnya juga, dalam surat izin itu berbagai syarat. Kalau rusak ganti rugi dia. Salah satunya misalnya. Kan cagar budaya itu tempatnya memang yang kita bilang tadi adalah unik begitu ya Pak Laude ya. Susah, tidak sembarang itu. Iya, karena memang bangunan baru gampang kita bangun. Betul. Tapi bangunan lama ya kita harus hitung. Iya. Mana yang jangan sampai Karena merubah bentuknya, kita pembohongan publik juga. Iya, karena tidak ditahu tangan-tangan manusia itu yang berkunjung itu seperti apa Pak ya. Beda-beda orang begitu dengan pemahaman itu. Bisa kita diklaim bisa menyalahin sejarah. Nanti Bapak yang disalahkan lagi. Iya, diklaim oleh publik. Kalau dia Ilmuwan disalahkan macam-macam. Oh, diklaim dari Dari ilmuwan bisa, dari para arkeolog ya. akademikus bisa menyalahkan kalau memang tidak bisa merusak nilai-nilai itu. Value-nya banyak. Ada nilai untuk kepentingan apa? Ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan kepentingan pariwisata juga, kepentingan agama. Harus diperhatikan itu, karena itu sudah diatur. Kebijakan itu ada dalam undang-undang. Undang-undang tentang cagar budaya. Iya. Ya itu, jadi kita harus berpatok pada aturan. Izin boleh, tapi ada aturannya. Gitu. Oke. Apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu ada syaratnya semua. Ya, boleh yang boleh apa yang tidak gitu apa nih Pak? Misalnya kamu contoh boleh, misalnya dia mau bermusik, tapi ada syaratnya. Nilai kekerasannya sampai berapa dB. Oh, Kekerasan. mohon maaf Pak, Bunyi. kan biasa kan bassnya atau apa ya, speaker Bunyinya, itu yang iya. ini ya agak ngebas begitu ya Pak ya. Itu Bunyi juga punya sampai standar. suara sampai karena kan bisa merusak banyak material dari kaca. Oke. Getarannya itu kan bisa memecahkan. Betul. Nah, jadi ada syaratnya juga, kekuatan musik yang akan Anda tampilkan ini untuk parade musik ke, gelaran musik ke, walaupun rock metal, tapi kita harus syarat. Kamu kekerasannya berapa, kita batasin. Berapa Pak kira-kira batasannya tuh? Ya mungkin di atas 500 nggak boleh, di bawah 500. Oh, begitu dB, ya. ya. Kalau 60 kan kita suara kita ini. Oh, iya, betul. Suara kita dalam bercakap itu kan 60 dB. Iya. Tapi ketika kita kekerasan yang sampai ratusan, sampai di atas 500 itu sudah bisa merusak bentuk-bentuk yang, kalau bentengnya sendiri mungkin belum karena sangat kuat kan, batunya berlapis-lapis. Tapi ada material lainnya yang sangat lemah dengan getaran-getaran. Kayunya misalnya yang sudah lapuk bisa langsung gerbos. Artefaknya juga mungkin di dalam itu Pak yang bergetar-getar bisa jatuh, rusak mungkin begitu ya Pak ya. Itu yang kita jaga. Tapi rata-rata dengan syarat-syarat itu semua berdamai dengan baik. Alhamdulillah. Semua. Dan tidak ada kendala selama ini Pak. Selama kalau ini yang tidak ada menggunakan kendala. Rotterdam. Ya, menggunakan Rotterdam dengan syarat-syarat tertentu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh diatur semua dengan untuk kemaslahatan kita bersama. Betul. Kita menjaga, melestarikan, karena ini warisan budaya kan. Anak saya belum lihat tuh Pak Warisan Rotterdam. budaya kita bersama ini. Benar, anak Bukan saya belum untuk- pergi tuh. Warisan budaya bukan hanya milik pemerintah. Benar. Milik kita bersama. Betul. Gitu. Warisan budaya itu milik kita bersama. Iya, karena regenerasi Pak ya. Iya, Karena mari kita jaga bersama juga. betul. Anak saya belum lihat Pak ke sana. Aduh, di bawah nanti bagaimana. Kemarin itu saya pagi itu banyak anak sekolah Iya. TK. Iya. Itu bermain dengan ibu gurunya semua dan mereka berbagai acara di halaman Benteng Rotterdam kemarin pagi.
Kemarin pagi ya, Iya, Pak? kemarin Hari pagi. Rabu ya, Pak? Ya, ya? Rabu. Rabu pagi Dibolehkan, itu Pak ya? boleh, mereka minta izin bagaimana? Karena kita cuma kita sarankan anak-anak sekolah dijaga kebersihannya. Oh, Kita begitu. kasih pandangan lah mereka anak sekolah. iya. Buang sampah di tempatnya kita siapkan semua. Oh, iya. Silakan pakai. Ya. Kalau anak sekolah itu manfaat yang pertama yang diutamakan itu edukasi. Iya. Mulai dari sekolah TK 0 sampai perguruan tinggi. Dimanfaatkan. Sekarang mahasiswa pun banyak. Kampus Merdeka mereka bekerja dan belajar di Benteng Rotterdam. Oh, begitu, Pak? Ya, Ada Merdeka di sana? ada. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Sekolah pariwisata misalnya di Makassar. Itu sampai 4 bulan. Wah, lama Mereka ya, Pak ya? bagaimana bekerja, melihat pelayanan, pemanfaatan dalam untuk mereka mendapatkan manajemen pengunjung. Nah, itu mereka lihat belajar situ. Anak-anak sekolah juga dari Merdeka belajar dari perguruan tinggi misalnya UNAS. Sekarang yang kita layani itu ada mahasiswa yang memang belajar selama 1 semester. Dan memang mata kuliah. Jadi memang kita layanan utama itu edukasi. Kalau edukasi paling diperhatikan. Oke. Tertinggi dia nilainya. Iya, baik Pak, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah pelestarian Benteng Rotterdam ini tetap terjaga jika dikelola oleh BLU sendiri, Pak? Saya kira ya tetap dijaga karena ada bagian perawatannya, ada tentang turismenya, ada alur-alurnya, semua diatur. Ada. Jadi bagaimana apa yang dipresentasikan di dalam Benteng Rotterdam itu untuk kenikmatan publik, apa yang dipresentasikan itu semacam ada layanan apa, misalnya bioskop mini untuk memberi informasi tentang peradaban. Nah, dengan berbagai macam-macam. Ada simpanan koleksi, mereka bisa lihat ada mumi manusia kering. Ada dua, ada mumi. Saya kalau bicara mumi, Benteng Rotterdam. Bisa mereka melihat apa itu mumi. Iya, Mereka kan mumi tidak umum, tidak ada dijual di pasar. kan Tidak di ada Mesir mall. saja itu, Pak. Di Mesir itu Iya, tidak bisa muminya. Di film. Di mall tidak ada mumi, tapi dia datang ke Benteng Rotterdam bisa melihat, oh begini, untuk kenikmatan edukasinya. Oh ternyata mumi semacam ini kalau Muminya siapa, disimpan. Pak? Boleh tahu di Waduh, sana? saya nggak tahu, itu masa lalu. Tapi ada mumi di sana, Ada Pak, mumi, jelasnya. iya, ada Bisa mumi. dibuka begitu, Pak, petinya? Untuk atau? sementara belum dibuka untuk umum, tapi spesial untuk mau memang mengetahui tentang mumi, kita mendampingi untuk melihatnya. Oh, waduh. Ya, tapi secara umum tidak selalu. Cuma kadangkala dalam pameran tertentu, Iya. mumi itu disampaikan ke publik. Ini Ditampilkan dalam bentuk dokumenter atau langsung, Pak? Langsung dikacain dengan sistem ruang yang tidak merusak. Iya. Lalu pernah kita bawa ke Sopeng beberapa tempat, itu ramai sekali. Pernah Dibawa, dibawa ke Jakarta. Pak, boleh? Boleh dibawa, Pak? Boleh, tapi sekali-sekali, jangan terus-terusan. Nanti rusak, Pak. Artinya ada pengamanan, ada Rusak, Pak, juga ya? Iya, kalau Karena dia sembarangan dalam peti rusak, ya? iya. Dalam peti Kita ya, Pak ya? tingkat pengamanannya tinggi, jangan sampai rusak. Ini Tulangnya bisa lepas mungkin, iya, Pak. mumi. Jadi pernah dibawa ke Jakarta, waduh, itu repot itu, tidak sembarangan Iya. dibawa. Mau dibilangkan bawa mayat bukan, bilangkan orang sakit juga bukan. Kerangka, Tempatnya di Pak. mana? Taruh di bagasi tidak, di kargo tidak, wah itu repot juga. Atau di Iya. kabin. Kan ternyata rawan, Pak. Ada Rawan sistem itu. penyimpanan yang khusus dibuat Oh, begitu. supaya dia aman Tidak dan izinnya tidak bergetar. pernah dibawa di Senayan itu. Pak. Di Jakarta menggemparkan Jakarta 3 tahun lalu. Masa? Iya, Pak. kala Mick Jagger Heran datang. saya nih. Kalau Mick Jagger datang di Stadion Senayan, gempar kan Jakarta. Iya. Tapi Mumi datang ke Jakarta juga, Muminya Makassar juga gempar juga Senayan itu. Betul nggak? Iya, serius ya, Pak? Iya, 2019 kemarin, Pekan Kebudayaan pertama. Oh, begitu. Oleh Dokter dibawa. Jenderal Kebudayaan membawa untuk memperlihatkan ke publik. Sangat banyak. Iyalah, yang Pak. melihat. Iya. Saya juga penasaran. Iya, pasti penasaran. Tidak ada di mall itu. Tidak ada, Pak. Orang kita taunya mumi kalau di Mesir ya, Pak ya. Di Itu Mesir, yang di Papua diawetkan ada, di di Papua. Papua. Iya, diawetkan, Pak ya. Iya. Tapi kalau Makassar saya juga baru tahu nih, Iya. Pak. Oh, ada ya, Pak ya. Silakan kalau nanti mau membawa anak sekolah Boleh ya, Pak ya. yang mau pingin mengetahui tentang mumi, nah kita bisa layani Oke. dengan permohonan. Nah, Ada permohonan ya. ada, maksudnya ada surat supaya kita siapkan. Iya, betul. Kalau datang tiba-tiba ya, ya bisa tidak ada datang. kesiapan, Pak ya. Iya, sore datang,
Petugasnya sudah pulang. Oh begitu. Sampai jam berapa Pak Rotterdam itu dibuka? Kalau Rotterdam khusus pelayanan umum yang datang untuk selfie, ya datang berkumpul, duduk menikmati suasana ruangan itu sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Oke, baik. Pak, yang terakhir, kita sudah di penghujung acara. Perbincangan sangat menarik sekali. Harapan BPCP itu Provinsi Sulsel dengan hadirnya aturan ini berdampak pada pengelolaan cagar budaya tidak Pak? Iya, dampak sebenarnya besar, aturan BLU itu kan berdampak pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Oh begitu. Jadi kita tidak secara biasanya kan kita melayani kalau tidak tanpa sepengetahuan nanti ribet jadinya. Ini memang terbuka untuk umum dan pengelolaannya secara publik. Dewasnya ada, Dewan Pengawas. Oh, sama dong. Kalau badan layanan umum itu ada Dewan Pengawasnya. Oh begitu. Nah itu. Dan ada pemeriksaan yang secara periodik dilakukan. Jadi jangan karena layanannya kita lihat ekonominya baik, terus kita seenaknya juga, tidak. Ada sistem, sistem keuangan yang dikelola itu. Jadi BLU itu lebih banyak sistem pengelolaan keuangan. DIPA boleh ada, DIPA daftar anggaran program-program kegiatan tetap ada. Tapi layanan publik harus lebih maksimal, lebih diutamakan. Gitu. Harapannya untuk generasi muda Pak, untuk Rotterdam sendiri atau cagar budaya ini sendiri. Ini kan warisan kita bersama, warisan budaya, bangunan bersejarah. Ini kan sebuah identitas. Identitas kita bagaimana perjuangan dari dulu, dari masa sebelum ada Rotterdam sudah jadi benteng sampai adanya benteng. Ini kan sebuah perjalanan sejarah yang harus diketahui oleh kita semua sampai ke anak cucu kita, next generasi dan sustainable, berkelanjutan. Itu yang terpenting bagi kita. Jangan, kita harus memperlihatkan kepada generasi lanjut. Jangan kita hancurin, kita jaga hanya sampai masa sekarang, tapi untuk generasi selanjutnya. Bahwa warisan budaya adalah warisan kita bersama. Oke lah. Baik, Pak, terima kasih Pak Laude sudah hadir bersama RRI di pagi hari ini ya, masih pagi. Mudah-mudahan Pak cagar budaya kita tetap terjaga untuk generasi kita selanjutnya, dan itu tadi Pak. Ya anak-anak ini disiplinnya yang harus dijaga betul ya Pak ya kalau kesana ya. Baik, terima kasih Pak, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik Sobat Budaya di mana saja berada, demikian tadi telah kita ikuti bincang pagi, Nusantara Pagi, dan alhamdulillah kita sudah bersama tadi narasumber Bapak Dr. Andes Laude Muhammad Aksa M.Hum. Beliau adalah PLT Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan BPCB Provinsi Sulsel, dan beliau sendiri adalah seorang arkeolog, pamong budaya Alimadya, dan PLT Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan BPCB Provinsi Sulsel. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Info Pas Jam. Info Pas Jam. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Belato jemane mae ansum balangi sarengku anyala riboritna tu belaya mangku mamone mabela saromangu rangi tonja rimangka sara kabuta kala sukanku naku tonja ri kampungku mingka apa mo pareku kata lasaku nakuku nalawasimpu jari pa iyo mikapa jari sareni lebakan rita lasaku sage kulingka rianja belato jemane mae ansum balangi sarengku anyala